Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran nggak jelas? Oke, siap. Sorry ya, saya telat hampir 10 menit. Saya baru nyampe aja ini di kampus. Jadi saya tuh kalau di Politeknik Negeri Jember tuh kampusnya ada banyak ya. Tapi kampus utamanya itu di Jember, saya di Bondowoso. Ya hampir 1 jaman belajar kayak gitu. Sorry banget kayak gitu. Ada keterlambatan. Oke, ini pertemuan di minggu terakhir dengan saya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang TikTok affiliate atau TikTok afiliasi, pemasaran afiliasi ya. Bentar ya saya buka PPT dulu. Oh ya teman-teman gimana progresnya dari hasil minggu kemarin? Udah ada tindak lanjut belum dari teman-teman? Kak, izin menyampaikan ya. Iya gimana? Jadi kita sekelompok kemarin tuh berdiskusi dan ada salah satu anggota kita, yaitu Iqbal, dia menanyakan terkait perizinan itu Kak kepada Kak Rido. Terus gimana hasilnya? Udah kita follow up berkali-kali dan katanya Kak Rido itu disampaikan ke Kak Sari dulu. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian kan nggak ada jawaban nih. Kita follow up lagi dan katanya ditanyakan lagi ke Kak Siva. Dan sampai saat ini masih belum ada kejelasan tentang itu, Kak. Oke, jadi memang semuanya belum ada approval ya. Iya, belum ada. Oke, nggak apa-apa lah kalau gitu. Yang penting dari teman-teman udah ada inisiatif ya dan dari saya sudah coba menginisiasi ya kayak gitu ya. Walaupun nanti tidak berjalan sampai pertemuan 10. Jadi teman-teman nanti dengan saya itu memang minggu ini praktikum terakhir. Namun karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, nah itu saya ada 1 kali sesi, itu sesi dari saya. Jadi bukan dari panitia, saya minta ke panitia untuk tambahan 1 sesi itu terkait dengan pengabdian saya teman-teman sebagai dosen. Gitu. Jadi sesinya terkait dengan micro influencer marketing. Seperti itu nanti saya mau bantuan teman-teman dan dukungannya ya. Apa itu untuk presensi dan beberapa berkas administrasi yang saya butuhkan dari teman-teman kayak gitu. Oke, ini karena saya nggak sempat buka PPT, jadi saya share screen lewat PDF aja ya. Jadi mungkin di kesempatan kali ini saya nanti sampai jam ya jam setengah enaman lah kayak gitu, setengah enam atau setengah enam kurang ya. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Saya harus melanjutkan ke agenda saya yang lain kayak gitu karena saya banyak deadline kayak gitu, kayak gitu. Dan ada banyak aktivitas di luar kota lah yang harus saya jalani. Nah, jadi saya mencoba mengenalkan dulu apa itu affiliate kayak gitu. Sebenarnya affiliate itu bahasa sederhananya adalah afiliasi ya teman-teman. Jadi saya coba mengenalkan pemasaran afiliasi itu sebenarnya adalah pemasaran basis komisi. Ibaratnya kita adalah sebagai seorang sales yang mempromosikan sekaligus mendorong penjualan produk ke customer. Nah, melalui penjualan produk inilah maka kita mendapat komisi, yaitu bisa berupa voucher, berupa cash money ataupun lain sebagainya, poin yang nantinya bisa mendapatkan uang dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Jadi tugas kita adalah mereferensikan produk ini kepada halayak, kepada audiens kayak gitu. Nah, sebenarnya peran TikTok affiliate ini bagaimana kayak gitu? Sebenarnya peran TikTok affiliate ini sama dengan peran affiliate-affiliate di e-commerce maupun soft penyedia layanan yang lain ya. Jadi TikTok ini selain sebenarnya sebutannya adalah social commerce kalau TikTok bukan e-commerce. Kalau e-commerce itu Shopee, Tokopedia itu e-commerce. Tapi kalau TikTok itu dan sejenisnya kayak itu merupakan social commerce. Bedanya apa? Jadi ini yang kadang masih menjadi perdebatan di Indonesia khususnya karena ber TikTok ini izin di Indonesia adalah izin
sebagai penyedia layanan sosial media. Sedangkan izin e-commerce itu berbeda dengan izin sosial media. Izin sosial media itu sama halnya seperti izin pendirian perusahaan pers. Jadi beda peruntukannya. Kalau perusahaan pers itu mendapatkan keuntungan dari Grace layanan pers kayak gitu. Sedangkan perusahaan e-commerce ini mendapatkan keuntungan berdasarkan apa? Dia dianggap sebagai perusahaan retail sejenis dengan Matahari, Ramayana dan lain sebagainya. Bedanya adalah dia berbasis digital. Itu, di situ persoalannya. Nah, affiliate marketing ini sebenarnya juga pada awalnya memang secara regulasi itu cukup apa ya? Besar terdapat loophole atau kekosongan hukum di sini. Jadi affiliate marketing ini ibarat kita gini, kita itu sosial media tapi punya sales kan aneh ya kayak gitu. Nah, itu perdebatan awalnya. Tapi sekarang TikTok itu mengakuisisi Tokopedia sebagai izin e-commerce-nya. Jadi dia tetap perannya sekarang adalah sebagai sosial media yang sifatnya hanya mereferensikan produk. Mereferensikan produk kepada audiens. Nah, mereka akhirnya men-forward atau melingkan transaksinya ini ke Tokopedia supaya apa? Satu, sebenarnya TikTok berusaha menghindari tuntutan-tuntutan dari kompetitornya terkait dengan social commerce ini. Jadi akhirnya TikTok mensiasatinya dengan membeli atau mengakuisisi Tokopedia sebagai bagian dari ByteDance sekarang. Tuh. Nah, TikTok ini keunggulannya apa dibandingkan dengan beberapa sosial commerce yang lain? Jadi, ini salah satu platform yang interaktif, murah algoritma, tapi juga cepat sekali hilang. Jadi, nggak abadi lah itu. Terus juga audiensnya luas kayak gitu. Jadi, videonya pendek, audiensnya luas. Kemudian kita bisa menyampaikan pesan penjualan secara lebih efektif. Itulah kebanyakan konten kreator memilih TikTok karena ya selain penggunanya yang banyak yang hampir mencapai 1 miliar, juga media sosial ini walaupun kontroversial ya kayak gitu, tapi banyak digunakan dan juga banyak konten viral di sini. Tentu sebagai seorang pemasar maupun pengiklan, hal ini menjadi satu peluang tersendiri. Kenapa banyak akhirnya konten kreator dan juga afiliator marketing ini menggunakan TikTok sebagai saluran penjualan. Nah, selanjutnya, bagaimana strateginya pemasaran afiliasi TikTok ini? Tentu yang pertama tidak lepas dari konten. Konten is king, kayak gitu. Bentar ya teman-teman, saya minum bentar. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Nah, konten is king. Jadi, konten ini salah satu faktor kunci dalam meraih kesuksesan bidang afiliator marketing di TikTok. Jadi, hubungannya apa dengan konten? Satu, visual yang menonjol, kemudian narasi yang kuat, dan juga elemen hiburan yang menarik perhatian audiens untuk melakukan call to action yang teman-teman kehendaki, baik itu sifatnya branding maupun sifatnya selling. Jadi, teman-teman men-share konten di TikTok mengenai tutorial penggunaan produk tertentu atau challenge kreatif. Tentu ini dapat meningkatkan interaksi dan juga brand awareness. Tapi selain itu juga, teman-teman juga bisa memasang link affiliate berupa keranjang kuning di TikTok untuk customer membeli maupun juga menggunakan produk yang teman-teman sarankan di TikTok. Kedua, ini selain konten, yaitu adalah penggunaan hashtag yang efektif. Jadi hashtag itu dapat meningkatkan visibilitas konten di TikTok. Jadi kombinasi antara hashtag yang populer dan niche yang menjangkau berbagai audiens yang lebih besar serta sesuai dengan personanya teman-teman, ini merupakan satu kombinasi yang tepat. Jadi misalnya ini ya, hashtag yang
buat itu terkait dengan tren yang saat ini, sehingga dapat mendorong interaksi dan menjadikan konten lebih mudah ditemukan oleh audiensnya teman-teman. Nah, ini yang saya tekankan di pertemuan kemarin. Nah, ini yang saya tekankan di pertemuan kemarin mengenai kolaborasi dengan influencer. Jadi jangan dipikir bahwa influencer itu adalah orang yang followersnya sudah banyak, tapi teman-teman antar konten kreator itu juga merupakan influencer. Kenapa saya mendorong kolaborasi ini? Jadi kolaborasi dapat memperluas jangkauan dan juga kepercayaan terhadap produk. Memilih rekan partner influencer yang tepat serta sesuai dengan target audiens itu dapat mendorong visibilitas maupun mendorong penjualan. Seperti campaign mengenai skincare yang sama-sama dipromosikan oleh influencer di bidang skincare dan juga beberapa influencer lain sehingga penjualannya meningkat secara bersama-sama. Bagaimana kemudian dengan metrik dan analisis di affiliate TikTok? Jadi sebenarnya bagaimana sih cara mengukur keberhasilan pemasaran affiliate atau pemasaran afiliasi ini? Jadi ukurannya ada beberapa hal, yaitu pertama dari jumlah klik. Jumlah klik ini menandakan yaitu adalah engagement. Pertama dari views itu mengukur visibilitas, jumlah klik itu mengukur engagement atau kedekatan antara teman-teman dengan target market, konversi penjualan, mengukur tentang selling dan juga revenue atau profit, dan terakhir adalah tingkat keterlibatan pengguna, yaitu bisa diukur melalui gabungan jumlah antara like, comment, dan share dengan jumlah followers. Seperti yang pernah saya sampaikan di berbagai pertemuan sebelumnya, kalau jumlah antara like, komen, dan juga share itu bisa mencapai 5% dari total followers, maka akun tersebut dapat dikatakan engageable atau sangat terikat dengan audiensnya. Seperti itu. Mengapa ukurannya hanya 5%? Karena rata-rata algoritma sosial media itu hanya memberikan visibilitas kepada 10% dari total followersnya teman-teman. Jadi jangan pikir kalau teman-teman punya follower 10.000, postingan teman-teman akan ditampilkan kepada 10.000 penggunanya itu semua. Tidak, terutama Instagram yang saya ketahui. Tapi postingan tersebut hanya ditampilkan kepada 1.000 views yang merupakan bagian dari 10.000 followersnya teman-teman. Kayak gitu. Jadi dengan memantau matriks-matriks yang ada ini, pemasar, afiliator marketing maupun juga pengiklan dapat memahami dampak dan juga mengukur kembali, merumuskan kembali strategi pemasarannya serta dapat melakukan penyesuaian antara modal iklan yang dikeluarkan dengan penghasilan yang diperoleh. Selanjutnya, berbagai analitik lain yang dapat mendukung analitik pada kesuksesan untuk TikTok atau affiliate marketing ini, pertama yaitu seperti Google Analytics dan TikTok Analytics. Kalau TikTok Analytics memang fasilitas dari TikTok affiliate kayak gitu. Jadi ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memahami, mendalami tentang perilaku pengguna, atau lebih tepatnya adalah audiens teman-teman. Jadi matriks-matriks itu tadi dipantau melalui sebuah dashboard untuk membantu pemasar, pengiklan, maupun juga affiliate marketing dalam melacak kinerjanya secara langsung, serta memberikan informasi yang dibutuhkan untuk perbaikan kelanjutan. Jadi proses improvement ini dilakukan berdasarkan data yang ada pada Google Analytics maupun TikTok Analytics, sehingga keputusan-keputusan konten selanjutnya, tema, konten development maupun juga keputusan bisnis yang dibuat itu berdasarkan data yang ada, bukan berdasarkan feeling, perkiraan ataupun asumsi-asumsi yang tidak mendasar, tidak terbukti ada datanya seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi beberapa hal keputusan-keputusan bisnis itu harus dibuat berdasarkan data driven atau berbasis data. Tentu
ketika teman-teman sebagai seorang konten kreator yang sekaligus juga wirausaha membuat keputusan pembuatan pembangunan konten maupun penjualan tidak berdasarkan data, cenderungnya adalah keputus apa ya hasilnya tidak mencapai target yang teman-teman inginkan maupun yang butuhkan teman-teman kayak gitu. Nah, selanjutnya yang saya tadi sampaikan, mengoptimalkan campaign berdasarkan data ini sangat penting. Data yang dikumpulkan dari metrik-metrik pemasaran tadi dan juga alat analisis itu harus digunakan untuk mengoptimalkan kampanye pemasaran yang teman-teman jalani bersama tim. Yaitu caranya adalah identifikasi konten yang berkinerja baik, kemudian menyesuaikan strategi secara berkala sehingga dapat meningkatkan konversi dan relevansi pada TikTok. Jadi teman-teman, ketika dirasa teman-teman kurangnya kontennya itu tidak works, silakan teman-teman mulai mencari lagi di Google Trend maupun pencarian hashtag SEO mana konten yang works kayak gitu. Kemudian ketika kontennya sudah works, ikuti alur-alur yang dibutuhkan oleh audiens teman-teman. Butuh konten apa lagi sih selanjutnya? Ke depan mau konten apa lagi kayak gitu. Itu yang harus teman-teman perhatikan di audiens sehingga apa? Semakin banyak konten yang sesuai dengan kebutuhan audiens, semakin bagus juga matriks TikTok analitiknya teman-teman. Gitu. Nah, kemudian tantangan dan solusi dalam pemasaran afiliasi khususnya di TikTok. Jadi tantangannya pertama adalah persaingan yang tinggi atau kompetitif. Jadi persaingan di TikTok itu sangat ketat dengan banyaknya konten kreator dan juga brand yang berpartisipasi pada akun TikTok dengan jumlah pengguna hampir mencapai 1 miliar. Tentu menjadi dikenal, menonjol, ini bukan merupakan sesuatu yang mudah. Jadi bagaimana kita dapat menggunakan pendekatan-pendekatan yang unik dan juga original dalam konten yang kita produksi. Selain itu juga kita perlu memanfaatkan analisis kompetitor untuk melihat apakah ceruk pasar yang kita ambil itu luas dan juga berkelanjutan. Seperti itu. Jadi harapannya adalah teman-teman harus menguasai dulu dalam strategi marketing ada namanya Blue Ocean dan juga Red Ocean. Kalau Red Ocean itu biasanya kebutuhan pasarnya besar, tapi persaingannya juga ketat. Dan juga di Blue Ocean itu pemainnya jarang, tapi juga apa itu kompet pasarnya tidak terlalu besar biasanya. Seperti itu, teman-teman. Kedua, setelah teman-teman tadi menyadari tentang kompetisi yang ada pada akun TikTok, maka selanjutnya teman-teman juga didorong tantangannya ini adalah menjaga kualitas. Nah, ini yang tidak mudah. Menjaga kualitas itu berarti apa? Konsistensi kayak gitu. Kualitas sebagai kunci untuk menarik audiens ini membutuhkan konsistensi dari tim. Konsistensi, dedikasi, daya juang, kemudian keingintahuan untuk selalu belajar mengenai perkembangan konten di dunia digital itu juga merupakan sesuatu tantangan tersendiri. Memastikan setiap video memiliki added value baik dari segi informasi maupun hiburan agar tetap relevan dan menarik audiens itu bukan sesuatu hal yang mudah, teman-teman. Kenapa? Ya karena selain konsistensi kita juga dituntut kreativitas, kemudian dituntut inovasi, dituntut daya tahan yang tinggi, manajemen stres, kemudian dapat bekerja di bawah tekanan. Itu merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam membuat konten afiliasi yang berkualitas. Ketiga, ini tantangannya adalah mematuhi kebijakan di TikTok. Jadi, compliance atau kepatuhan user, konten kreator terhadap kebijakan TikTok ini sangat penting untuk menghindari sanksi. Terutama biasanya di live TikTok teman-teman tidak boleh menyebut nama e-commerce, kemudian teman-teman tidak boleh untuk menampilkan benda tajam ataupun mengatakan hal-hal yang sensitif seperti pembunuhan, pemerkosaan, hal-hal lain. Ini tentunya sangat penting, terutama di live TikTok ya. Jadi memahami aturan dan mengikuti pedoman komunitas ini penting bagi seorang affiliate marketing. Serta kebijakan iklan di TikTok untuk memastikan bahwa konten Anda nantinya diterima dan tidak dihapus oleh
TikTok selaku penyedia layanan sosial media. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan affiliate marketing khususnya di TikTok. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan maupun bisa mengupdate hasil dari pertemuan minggu kemarin selain dari kelompoknya Kak Reza. Barangkali sudah ada update lain, silakan bisa teman-teman informasikan di sini. Silakan teman-teman dari tim masing-masing bisa menginfokan ke saya bagaimana progresnya, baik dari proses approval maupun dari segi kolaborasinya. Silakan teman-teman. Kak Rusli izin untuk menyampaikan Ya, ya, silakan. Langsung aja. dari kelompok saya kemarin yang Kak Debrina, Kak Dela, Kak Sinoga, dan Kak Kamelia itu punya saya dan Kak Kamelia itu udah di approval sama supervisor Kak Afril dan juga sudah kita tayangkan upload di TikTok dan sudah itu Kak kami saling repost juga, saling like begitu Kak. Oke, terus hasilnya bagaimana? Setelah konten kan sudah diposting, hasil insight-nya seperti apa, teman-teman? eh Kalau dari punya saya, konten saya tuh lebih sedikit meningkat daripada yang konten template yang kayak itu Kak, yang dari Phoenix. Alhamdulillah lumayan meningkat untuk insight-nya. Dan juga ada penambahan dari komentar itu memancing dari orang luar untuk tertarik gitu Kak. Ada yang komen di komentar saya yang mau itu, yang apa namanya, untuk tertarik Phoenix lebih lanjut begitu. Kalau dari saya, mungkin dari teman-teman lain bisa menyampaikan juga. Terima kasih. Oke, terima kasih informasinya Kak Debrina. Silakan yang kolaps dengan Kak Debrina bisa sharing masing-masing hasil dari kolapsnya seperti apa. Apakah ini berdampak positif atau enggak ada dampaknya sama sekali. Silakan selain Kak Debrina. Kok Kak Debrina ini kan berdampak nih pada views dan juga komentar kayak gitu. Mungkin ada dampaknya enggak di teman-teman yang lain yang kolaps sama Kak Debrina? Izin menjawab, Kak. Iya, Kebetulan silakan. Mungkin saya juga suaranya Kak gak kencengan dikit ya Kak. Suaranya kecil banget. ya, izin menjawab, Kak. Saya yang collab dengan Kak Delina, eh, dari hasil collabnya itu ada peningkatan yang kalau menurut saya itu lumayan meningkat gitu. Dari yang views-nya sekitaran 200, 300, kemarin tuh melonjak sampai 700-an gitu, Kak. Namun kayak kayak jumlah komennya tuh masih belum ada, jadi lebih banyak di jumlah like sama save-nya aja. Oke. Selain itu, collab sama siapa lagi Kak Debrina selain dengan Kak Kamelia? Dengan Kak Dela, juga Kak Sinaga. Bona. Kak Ya, Bona, gimana? Kak Bona hadir kah ini? Hadir Kak, Ya, silakan Kak bisa disampaikan Kak hasil collabsnya Kak. Impact-nya saya seperti untuk apa? peningkatan sama seperti yang lain juga ada Kak sedikit peningkatan, tapi untuk komentar masih belum ada ya. Hanya ada di jumlah watch sama like-nya saja. Oke, itu aja berarti dampaknya. Oke, berarti overall secara umum ini berdampak ya, terutama di segi awareness kayak gitu. Jadi sesuai dengan paparan saya tadi, dari tingkat awareness-nya, bahkan di Kak Debrina itu sudah sampai di tingkat engagement-nya. Tinggal tinggal di konversinya. Saya mau tanya ke teman-teman semua, ada nggak yang sudah konversi? Ada nggak teman-teman yang bisa sampai melakukan penjualan di sini? Timnya belum ada Kak kalau belum saya. ada. Belum ada. Tim yang lain, mungkin tim yang Kak Reza dan yang collab dengan Kak Reza, sudah ada yang berhasil untuk penjualan belum? Gimana teman-teman yang lain? Kalau dari kelompok saya masih belum ada, Kak.
Oke, berarti rata-rata belum ada yang melakukan penjualan, tapi nggak apa-apa ya. Berarti dari saya sih ini masukan aja ya, yang sudah merasa kolapsnya ini mulai berhasil dari segi awareness maupun dari segi engagement. Memang tantangan konversi ini biasanya tidak sepenuhnya itu adalah tantangan teman-teman. Tantangannya bisa jadi adalah produknya. Biasanya apa? Produknya terlalu mahal, produknya belum sesuai dengan kebutuhan. Tapi itu harus dianalisis lagi. Selain dengan teman-teman juga dengan pihak Phoenix. Biasanya yang terjadi umumnya seperti itu. Tapi bukan berarti produk Phoenix kemahalan atau tidak. Itu memang harus melalui riset terlebih dahulu, analisis dulu. Baru bisa diambil kesimpulan seperti apa. Nah, teman-teman, untuk praktikum besok mengenai affiliate marketing ini, saya hanya meminta bahwa kan teman-teman belum mampu, belum ada yang mencapai penjualan nih. Tapi dari saya, untuk TikTok affiliate ini sebenarnya saya hanya ingin teman-teman nantinya, kan teman-teman belum approve, berarti tunggu approval dulu ya. Nanti oke lah, gak apa-apa saya maklumi kalau itu. Tinggal nanti di praktikum besok, saya akan membahas eh, feedback dan juga resume dari teman-teman terkait dengan seluruh materi yang saya sampaikan dan juga sudah teman-teman alami, yaitu adalah teman-teman saya minta untuk menceritakan progres dari awal pertemuan dengan saya hingga terakhir. Apa yang teman-teman rasakan dampaknya, bagaimana peningkatannya dari segi teknikal ya. Oh, sebelum saya mengikuti pelatihan Phoenix bersama Kak Rusli, saya belum tahu ini. Tapi selesai ikut ini, apa dampaknya? Saya mulai mengetahui ini, saya bisa praktek ini, dan kedepannya saya ingin apa itu, apa itu, dan juga jelaskan rencana afiliasi teman-teman terkait dengan afiliasi marketingnya teman-teman. Teman-teman itu aja rencana affiliate marketing yang akan teman-teman lakukan setelah penelitian ini. Jadi saya nggak karena kan affiliate marketing ini sudah dipraktikkan. Nah, depannya adalah untuk teman-teman diri teman-teman sendiri. Bagaimana nih teman-teman ke depannya dengan akunnya teman-teman rencana mau affiliate marketing yang seperti apa? Dua itu ya. Pertama adalah menceritakan before and after proses selama pelatihan dengan saya, yaitu apa yang teman-teman dulu belum bisa pretest dan post testnya ya. Apa yang sekarang teman-teman bisa setelah pelatihan ini? Itu yang pertama. Yang kedua adalah rencana affiliate marketing dari diri teman-teman sendiri. Jadi bukan yang berkaitan dengan produk Phoenix, tapi dari teman-teman sendiri, masing-masing kayak gitu. Itu yang besok saya akan coba apa ya, dengarkan dari teman-teman itu. Terus selanjutnya adalah ini bebas. Tapi kalau untuk book evidence biasanya bentuk PPT boleh atau bentuk Word boleh. Yang penting ada evidence-nya aja yang bisa dilaporkan. Gitu. Besok itu aja, teman-teman. Jadi harapannya saya nggak mau. Kalau teman-teman paling nggak ada evidence-nya, karena kan di sini butuh evidence ya. Jadi minimal PPT atau apapun yang bisa dipakai sebagai evidence teman-teman telah melakukan presentasi gitu ke saya. Oke, mungkin itu. Teman-teman ada pertanyaan nggak atau ada hal yang mau didiskusikan selain masalah approval ini? Kak, saya izin bertanya terkait afiliasias Affiliate marketing ya, kenapa? ya Gimana itu? affiliate marketing itu Kak. Itu affiliate marketing termasuk kayak keranjang kuning gitu ya Kak. Benar. Nah, ini bukan pengalaman dari saya sih Kak, dari teman saya. Teman saya tuh kan kayak akunnya masih merintis gitu Kak. Pertamanya dia tuh nggak pakai keranjang kuning. Terus dia kayak pengen nyoba gitu Kak pakai keranjang kuning. Tapi di beberapa kemudian di pertengahan itu kayak akunnya tuh susah naik gitu loh Kak, karena pakai keranjang kuning itu jarang ke notice orang lagi gitu. Jadi kalau saya yang ingin saya tanyakan, menurut Kakak tuh mending bikin me- melanjutkan akun yang di-brandingkan terlebih dahulu biar orang-orang tuh menetap, atau akun affiliate itu dibedakan begitu, Kak? Oke. Ini Makasih. ya, ini pertanyaannya keren ini. Jadi gini, untuk case branding dan selling itu ya sebenarnya kalau teman-teman adalah personanya sebagai human, manusia, maka saya sarankan untuk dibedakan akunnya. Contohnya siapa? Contoh paling sederhana adalah Dokter Tirta. Teman-teman tahu, Dokter Tirta itu adalah seorang pengusaha sekaligus dokter. Nah,
di akunnya yang dokter itu ada gelarnya, sedangkan yang di akunnya non dokter itu tidak ada gelarnya. Itu kalau menurut saya itu penting kayak gitu sebagai seorang profesional ya. Tapi karena ini di case saya ya, kalau di case yang temennya Kak Debrina itu biasanya adalah audiensnya itu suka sama pribadinya temennya Kak Devina itu, tapi nggak suka kalau akun itu ada iklan ataupun jualannya. Wajar. Berarti itu adalah akun media sosial, bukan akun branding, bukan akun selling. Kayak gitu. Kalau saran saya bedakan. Ini juga berlaku untuk kalau teman-teman berusaha. Kalau teman-teman bukan seorang public figure, saran saya adalah brand jualan teman-teman dan nama teman-teman itu harus berbeda. Contoh ya, seperti contoh teman-teman adalah nama saya Rusli kayak gitu. Tapi ketika saya buka toko atau coffee shop, bukan namanya Rusli Shop atau dan sebagainya, tapi namanya mungkin lain seperti Pelita Jaya atau apa. Itu penting adalah supaya memitigasi resiko teman-teman, agar ketika reputasi teman-teman turun, reputasi usaha teman-teman juga tidak semerta-merta ikut turun karena tidak terikat secara langsung dengan aset intangible teman-teman yaitu berupa reputasi tadi. Jadi kalau saran saya dibedakan Kak, kalau memang teman-teman itu bukan seorang public figure yang memiliki citra positif. Beda dengan mungkin public figure yang punya citra positif. Itu ya, seperti itu. Itu jawaban saya Kak Debrina. Saran saya dipisahkan. Baik, terima kasih Kak Rusli. Ya, sama-sama. Termasuk juga kalau teman-teman kerja, saran saya adalah teman-teman punya dua nomor HP. Satu nomor HP pribadi, private, personal, keluarga. Satu nomor HP bekerja. Yang tujuannya adalah semerta-merta untuk profesional. Itu saran dari saya. Teman-teman bisa mulai pertimbangkan, baik satu handphone maupun dua handphone, itu nomornya diusahakan berbeda. Karena begini, kehidupan pribadi teman-teman tidak sepantasnya tercampur dengan kehidupan profesional teman-teman. Karena ya namanya kerja itu nggak pakai hati, nggak pakai feeling. Kita logik yang dimainkan, logik, modal, capital itu ya buat teman-teman. Nanti kalau teman-teman kerja lah. Walaupun kalau saya memang saya satukan karena personal branding dan juga pekerjaan saya sama. Pekerjaan saya dosen, personal branding saya dosen, education. Jadi cocok aja kayak gitu. Beda kalau teman-teman teman-teman adalah mungkin pribadinya introvert tapi pengen dicitrakan sebagai seorang public speaker. Itu kan dua hal yang berbeda. Atau mungkin teman-teman punya usaha otomotif tapi ternyata teman-teman mungkin hobinya bukan otomotif. Saran saya dibedakan akunnya. Gitu sih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, saya ada yang ingin ditanyakan. Iya, silakan Kak. Setahu saya itu kalau affiliate itu kan kalau keranjang kuning itu untuk keranjang kuning itu adanya tuh di 600 followers Kak. Jadi dia kalau udah 600 followers itu baru kebuka keranjang kuningnya gitu. Nah, dan sebenarnya ada yang saya ingin tanyakan lagi itu ini terkait tugas yang besok ya Kak. Apakah besok itu tugasnya itu per kelompok atau individu Kak? Individu aja Kak. Karena kan ini progres masing-masing. Oh iya, siap. Terima kasih Kak. Itu aja Kak. Iya, sama-sama. Itu aja teman-teman. Ada yang mau dibahas lagi atau merasa cukup? Untuk tugas besok saya pertegas lagi ya. Itu jadi untuk individu gak usah yang ribet-ribet. Yang penting ada evidence-nya untuk media teman-teman bercerita. Entah itu Word ataupun PPT. Yang penting ada evidence-nya untuk dikumpulkan ke dev saya. Itu. Terus kemudian sampaikan aja sejujur-jujurnya. Dan mungkin tambahan dari saya adalah teman-teman juga sampaikan apa yang menjadi masukannya secara umum. Kalau mau masukan khusus secara saya bisa isi form yang kemarin atau kalau form kemarin linknya lupa bisa japri saya aja atau
Ya, kayak gitu. Atau teman-teman mungkin bisa mengakomodir seluruh teman-teman, mungkin mengumpulkan apa yang mungkin jadi masukan buat saya selain hal yang kemarin sudah pernah teman-teman sampaikan terkait dengan audio terutama ya. Saya berusaha benar-benar untuk memperbaiki audio itu. Oke, gimana teman-teman? Dirasa cukup atau ada yang ingin dibahas lagi? Untuk yang terakhir ini memang saya sengaja tidak membuat yang berat-berat ya praktikumnya ya, supaya teman-teman rileks dan juga besok karena pertemuan terakhir yang sesuai modul kayak gitu. Jadi harapannya kalau dari saya ya teman-teman bisa fokus untuk mencapai target di MSIP-nya dengan Phoenix. Gimana? Itu aja teman-teman. Cukup? Ini ada kakak admin nggak nih? Kakak admin presensinya udah presensi semua teman-teman. Oh, saya sudah, Kak. Sudah Kak, soalnya linknya udah ada di deskripsi grup. Oke, udah presensi semua. Karena ini jam mau maghrib ya, saya mungkin izin undur diri lebih dulu ya. Nah, ada kakak admin nggak? Kakak admin gimana? Saya boleh izin undur diri lebih dulu nggak kakak admin? Oke, siap. Oke, kalau udah di chat, jadi teman-teman saya izin undur diri dulu ya teman-teman karena saya harus persiapan untuk kegiatan saya nanti malam. Jadi saya masih ada kegiatan kampus juga. Itu aja. Thank you teman-teman. Sehat terus. Jaga kesehatannya karena saya yang sering sakit-sakitan kayak gitu. Oke, karena cuacanya nggak menentu dan juga mungkin karena saya banyak aktivitas saja. Tapi overall semoga teman-teman sehat selalu dan juga teman-teman dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Thank you ya wabarakatuh. Terima teman-teman kasih, ya. Kak. Iya. Thank you ya. Saya izin live ya.